warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat BDK kita, jumpa lagi pada podcast Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek berdiferensiasi pada jenjang PAUD. Telah hadir tengah-tengah kita narasumber kita yaitu Ibu Budi Lestari. Beliau adalah Widyaiswara Ahli Madya pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Assalamualaikum Bu Budi. Waalaikumsalam. Pada saat ini kan sedang banyak gitu ya jenjang PAUD yang mengimplementasikan kurikulum merdeka. Apa sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu Bu Budi? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada saat ini kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, merupakan salah satu pembelajaran yang dikenalkan di kurikulum merdeka. Nah, sebetulnya kenapa kok kita harus memakai pembelajaran diferensiasi? Itu mungkin Mbak Rizka juga paham tentang PAUD ya. Di mana di PAUD itu seringkali kita itu menemukan satu permasalahan. Misalnya ketika kita itu membahas tentang tema mobil, ya tentang mobil saja, itu ternyata anak satu dengan yang lain itu keinginannya itu berbeda. Misalnya, anak pertama itu pengennya hanya nonton tentang mobil itu. Kemudian anak yang kedua pengen menceritakan tentang mobil. Ya, kemudian anak yang ketiga pengen gambar. Nah, kemudian anak yang keempat pengen memainkan tentang mobil itu. Nah, artinya ketika kita itu mau mempraktekkan tentang pembelajaran berdiferensiasi, kita itu memang harus tahu karakter, ciri khas, keinginan, kebutuhan peserta didik, mungkin gaya belajarnya juga, di mana itu yang menjadi latar belakang dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana untuk pembelajaran berdiferensiasi itu sebetulnya nanti itu bisa dibedakan menjadi 4 hal, yaitu berdiferensiasi dalam konten atau isi, kemudian berdiferensiasi dalam proses, ya, kemudian berdiferensiasi dalam produk, ataupun berdiferensiasi dalam lingkungan. Nah, itu mungkin Mbak yang menjadi beberapa latar belakang mengapa dibutuhkan pembelajaran diferensiasi untuk PAUD. Nah, apalagi kita kenal ya Mbak ya, untuk PAUD itu kan begitu beraneka ragam, kemudian tingkat keinginan tahunan mereka itu sangat tinggi sekali. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bu Budi Lestari. Berikutnya Bu Budi, sebenarnya bagaimana nanti praktek pembelajaran berdiferensiasi itu di jenjang PAUD? Memang ini menarik sekali dan ini banyak dipertanyakan oleh guru-guru di PAUD sebetulnya bagaimana penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai gambaran saja, contohnya ya, misalnya ketika tadi kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan tema mobil, nah di mana kita tahu sekali mobil itu kan ada yang beroda 4, roda berapa, misalnya 6 atau berapa itu ada truk juga dan lain-lain itu. Nah, anak itu akan dilatih untuk belajar berdiferensiasi dengan memfasilitasi dari keinginan kebutuhan mereka. Karena apa? Sebetulnya diferensiasi learning atau pembelajaran berdiferensiasi ini sebetulnya merupakan satu pembelajaran berdiferensiasi yang intinya itu berpusat pada peserta didik dan memfasilitasi serta merespon dari kebutuhan peserta didik, minat peserta didik, gaya belajar peserta didik, ya, kemudian juga mungkin karakter dari lingkungan di madrasah tersebut. Nah, kalau kita mau membahas tentang itu dengan satu, katakanlah kita bercerita tentang prakteknya ya. Nah, contohnya misalnya ketika kita membahas tentang tema mobil, ya, misalnya setelah kita mengadakan semacam asesmen awal, ya, misalnya, asesmen awal itu mungkin bisa dilakukan melalui tanya jawab terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan. Nah, dari sana misalnya kita sudah mengetahui, oh ada beberapa anak yang tertarik untuk menceritakan, kemudian ada yang tertarik untuk menonton, ya, menonton dari misalnya dengan bagaimana pergerakan dari mobilnya, kemudian bagaimana sopir itu ketika nyetir, kemudian mungkin bahkan ada juga yang sehari-hari mereka melihat ada
kernetnya, kemudian ada penumpangnya, itu seperti apa, bagaimana menggunakan, maka sebelumnya guru kita kan harus mengetahui kebutuhan minat anak, ya, itu terpetakan. Nah, maka kemudian berikutnya adalah mendesain sebuah pembelajaran. Katakanlah misalnya di tema mobil, itu guru akhirnya dengan melihat karakter, kebutuhan, gaya belajar dan minat peserta didik, itu maka guru itu akan bisa minimal itu memetakan, oh ada beberapa anak yang ternyata dia itu suka nonton, dia mencermati, suka melihat. Maka dari situ bisa dilihat bahwa peserta didik tipe itu adalah peserta didik yang memiliki gaya belajar tipe visual. Ya, artinya dia itu butuh moda belajarnya tuh dengan penglihatan, kemudian dengan modeling, ya, keteladanan dan lain-lain itu. Nah, kemudian yang kedua, misalnya dia melihat bahwa ada anak-anak itu yang suka diceritain, atau menyimak, atau mendengar ketika teman-temannya itu bercakap-cakap. Nah, itu berarti ada juga yang dia guru harus tahu bahwa ada peserta didik yang bertipe gaya belajarnya itu adalah audio, ya. Kemudian yang ketiga, mungkin guru juga melihat bahwa peserta didik itu ada yang udik, suka lari-lari ke sana kemari, kemudian bisa mencoba berbagai macam mobil, entah naik, entah ada pura-puranya itu nyetir, atau pura-puranya itu jadi penumpang. Nah, itu kita bisa memahami bahwa itu adalah tipe gaya belajar kinestetik. Mungkin itu yang tentang yang harus kita pahami dulu, Mbak, tentang gaya belajarnya itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih sahabat BDK kita. Itu bincang-bincang pada podcast tentang pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang PAUD. Kita akan bertemu lagi pada acara podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.